kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina, sebab itu menjanggal, mengganggu kedamaian. Dan Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Saya selalu menempatkan, coba taruh pandangan kita juga dari sisi lain selain Palestina. Contoh ya, Oslo Agreement. Memangnya dengan Oslo Agreement, Palestina nggak diutuhkan. Coba perhatikan, salah satu bentuk dari Oslo Agreement adalah namanya klausul bagi hasil dari Israel terhadap Palestina. Dan itu tuh $1 billion diterima oleh Palestina dari Israel. Ya, jadi sekali lagi kalau dibilang itu okupasi penjajahan, ya nggak ada bagi hasil loh okupasi penjajahan. Ini kan hal-hal yang nggak mungkin kita dalam waktu pendek bahas, nggak mungkin dalam waktu pendek kita terangkan, gitu kan. Nah, makanya saya bilang, paling bagus itu, sebelum kita mendorong ina dan itu, harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik. Ya itu tadi saya bilang, caranya apa sih kalau kenal dua baik? Ya berteman. Nah ini kan nggak fair. Kita berteman dengan Palestina, which is belum dianggap negara, makanya Bapak masih ngotot tadi kita dorong ke PBB. Di satu sisi, kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB. Kehebatan bangsa Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan dan bangsa pilihan Tuhan. Saudara, bangsa lain mau iri seperti apapun, itu hak kedaulatan Tuhan. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang terbatas, dan jika Anda percaya bahwa betul-betul bagi Yesus tidak ada yang terbatas kuasanya, ayo coba ketiklah, Yesus yang ku percaya. Yesus yang ku percaya. Mata dunia sedang tertuju kepada bangsa Israel. Negara Israel adalah negara yang cukup kecil, hanya dengan penduduk sebesar 9,9 juta jiwa berdasarkan sensus 2004 ini, dengan luas wilayah yang hanya seluas 22.770 km persegi, lebih kecil dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah di Indonesia. Suka atau tidak suka, bagaimanapun juga Israel merupakan negara yang punya banyak kehebatan di mata para pencinta Israel maupun di mata para pembenci Israel. Dan mari kita belajar percaya untuk mentaati apa yang Alkitab katakan, bahwa barang siapa mencintai Israel, ia akan mendapat sentosa. Ayo yang setuju coba katakan, saya mencintai Israel. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Mohon maaf tadi di bagian awal ada sedikit gangguan tentang suara, tetapi puji Tuhan, sejak pujian bagian awal sudah mulai baik. Dan saudara sekalian, saya hari ini boleh melayani saudara dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dan dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita makin cinta Tuhan. Dan jika Anda diberkati, jangan lupa untuk Anda share program Mesbah Mujizat ini kepada teman-teman Anda di sosial media juga. Dan jangan lupa untuk komen yang baik, serta pencet jempolnya, like-nya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center bagi Anda yang belum subscribe. Hari ini saudara sekalian, saya akan menyampaikan sebuah renungan firman dengan tema 5 kehebatan bangsa Israel. Di tengah berbagai opini tentang bangsa Israel, baik dari para pencinta Israel maupun pembenci Israel, tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Israel selain mempunyai kelemahan dan kekurangan, tetapi juga mempunyai banyak kehebatan. Mungkin bagi kita yang bukan bangsa Israel secara jasmani, mungkin kita berkata, mengapa kita perlu belajar dan melihat perkembangan Israel? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 12-13. Rasul Paulus mengingatkan di perjanjian baru, bahwa waktu itu, kamu tanpa Kristus. Sebelum kita mengenal Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Tanpa Kristus, kita semua tidak termasuk kewargaan Israel. Sebaliknya, bersama Kristus, sejak kita percaya Kristus, kita termasuk kewargaan Israel. Saya ulang lagi ayat 12, pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel.
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Kristus, kita nggak punya pengharapan. Tanpa Kristus, kita tidak punya Allah yang hidup. Ayat 13, dikatakan, saudara sekalian, tetapi sekarang di dalam Kristus, Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita tanpa Kristus adalah tidak termasuk kewargaan Israel. Tetapi sejak di dalam Kristus, sejak terima Yesus, maka kita termasuk warga kerajaan Israel. Bukan secara jasmani, tetapi Israel secara rohani. Bahkan tanpa Kristus, kita tidak punya pengharapan, karena hanya Yesus yang bisa memberi kita pengharapan. Bahkan yang dahulu kita jauh dari Tuhan, kita sekarang oleh darah Kristus menjadi dekat. Ayo yang percaya, coba katakan, saya adalah Israel rohani. Alkitab yang menegaskan bahwa tanpa Kristus, kita bukan warga Israel. Namun di dalam Kristus, kita mendapatkan kewargaan Israel. Nah, di dalam Kristus, kita adalah Israel rohani, yang berhak juga mendapatkan janji Tuhan yang diberikan kepada Tuhan bagi Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan keturunannya. Arti nama Israel dari kata Isra dan El. Isra artinya anak, pangeran, putra. El dari kata Elohim, yaitu Allah. Jadi Israel artinya adalah anak-anak Allah. Israel artinya adalah pangeran kerajaan Allah. Jelas Israel bisa menjadi bangsa yang hebat, bukan karena kehebatan mereka, namun karena Tuhan yang menyertai Israel. Demikian juga hari ini, ketika kita melewati hidup ini, saudara, kita hebat bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Itu sebabnya bagi Anda yang menyaksikan program ini, kalau ada saudara yang belum terima Yesus, bukalah hatimu sekarang juga. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya engkau mendapat pengharapan, menjadi anak-anak Allah, warga Israel secara rohani, bahkan kita dekat dengan sorga. Nah, saudara sekalian, bagi Anda yang sudah lama jauh tinggalkan Tuhan, ayo kembali kepada Yesus, karena Tuhan cinta kita. Dan bagi Anda yang sudah mengasihi Tuhan, jangan pernah kendor, ayo terus semangat mengasihi Tuhan Yesus. Ayo yang mau coba katakan, saya mau cinta Yesus. Selain karena Tuhan, tetapi karena kita lihat, saudaraku, bangsa Israel ini bangsa yang unik, bangsa yang punya banyak kehebatan. Dan izinkan saya membagikan 5 kehebatan bangsa Israel yang ternyata tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Kehebatan Israel yang pertama adalah bangsa yang pernah hancur, tetapi bisa berdiri kembali. Israel adalah satu-satunya bangsa di dunia yang paling sering mau dihancurkan oleh para lawan-lawannya. Itu yang membuat Israel menjadi bangsa yang meningkatkan kehebatan mereka dalam peperangan. Lihat dari sejak zaman Alkitab sampai hari ini, bangsa Israel, saudaraku, hebat dalam militernya. Nah, sekalipun berkali-kali Israel mau dihancurkan oleh berbagai pihak, tetapi Tuhan telah menubuatkan bahwa Israel tidak akan lenyap. Mana buktinya? Mari kita lihat Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub, Bani Israel, tidak akan lenyap. Lihat bagaimana Alkitab sudah menjanjikan. Tuhan berkata bahwa akulah Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub, yaitu Israel, tidak akan lenyap. Kekasih Tuhan, salah satu kehebatan bangsa Israel adalah bangsa yang pernah hancur, tetapi bisa berdiri kembali. Coba kita tengok, kita pelajari. Bandingkan Israel dengan beberapa kerajaan-kerajaan atau negara yang pernah hebat di dunia, tetapi telah punah dan kehilangan kekuasaan. Tetapi akhirnya sampai hari ini tidak bisa bangkit kembali. Bagaimana di benua Asia, Afrika, benua Eropa, maupun di benua lainnya, kita melihat bahwa ada kerajaan-kerajaan atau negara yang hebat, tetapi akhirnya punah dan tidak bangkit selain Israel. Coba kita lihat dari benua Asia. Ada kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1527. Dan saudara sekalian, kerajaan Majapahit di Indonesia ini adalah kerajaan besar, maritim, tetapi akhirnya runtuh akibat konflik internal.
dan kedatangan Sultan Demak. Lalu kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai abad ke-13 di Indonesia. Kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Ternyata kerajaan Sriwijaya juga runtuh karena serangan dari kerajaan Chola dan penurunan ekonomi. Di China ada dinasti Yuan tahun 1271 sampai 1368. Kerajaan Mongol yang didirikan Kublai Khan ini runtuh setelah pemberontakan rakyat Han dan didirikanlah dinasti Ming. Lalu juga di India ada Kesultanan Mughal tahun 1526 sampai 1857 yang akhirnya berakhir runtuh ketika Inggris mendirikan kekuasaan kolonial di India. Di Thailand ada kerajaan Ayutthaya di mana runtuh setelah diserang dan dihancurkan oleh kerajaan Burma. Di Eropa juga, di benua Eropa, kita tahu ada Kekaisaran Romawi, yaitu abad 27 sebelum Masehi sampai abad Masehi 476. Tahun 476, bagian barat Kekaisaran ini runtuh karena invasi suku-suku barbar, sedangkan bagian timurnya menjadi Kekaisaran Bizantium. Lihat juga bagaimana di Eropa ada sejarah Kekaisaran Bizantium tahun 330 Masehi sampai 1453 Masehi, tetapi berakhir ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmania. Lihat juga di Jerman ada kerajaan Prusia tahun 1701 sampai 1918, akhirnya berakhir setelah Perang Dunia Pertama dan dibubarkan sepenuhnya oleh negara sekutu. Lalu juga di Hungaria ada Kekaisaran Austro, runtuh juga setelah Perang Dunia Pertama dan terpecah menjadi beberapa negara di Austria, Hungaria, Cekoslowakia. Lalu di Afrika, di benua Afrika juga, kita lihat sejarah ada kerajaan Mali, abad ke-13 sampai abad ke-16, akhirnya runtuh juga karena perang saudara dan kedatangan para penjajah Eropa. Lalu juga di Afrika ada kerajaan Ghana, abad ke-6 sampai abad ke-13, hancur juga karena serangan dari kerajaan Mali dan kelompok nomaden di wilayah Sahara. Lalu juga di Ethiopia ada kerajaan Aksum, abad pertama sampai abad 10. Kerajaan Kristen ini hancur akibat perubahan jalur perdagangan dan konflik internal. Bahkan di benua Amerika, di Meksiko ada Kekaisaran Aztec tahun 1428 sampai 1521. Runtuh juga Kekaisaran Aztec setelah ditaklukkan oleh yaitu Spanyol di bawah Herman Cortes. Lalu juga Kekaisaran Inca di Amerika Selatan tahun 1438 sampai 1533 juga dihancurkan oleh penaklukan Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro. Lalu juga di saudaraku Amerika Selatan juga ada kerajaan Maya tahun 2000 sebelum Masehi sampai abad ke-17. Tetapi walaupun peradaban Maya bertahan lama, tapi kerajaan-kerajaan mereka mengalami keruntuhan bertahap karena perang dan perubahan lingkungan. Bahkan kita tahu di wilayah Timur Tengah pun ada Kekaisaran Persia tahun yaitu 550 sebelum Masehi sampai 330 sebelum Masehi, akhirnya dihancurkan oleh penaklukan Alexander Agung. Lalu juga ada Kekhalifahan Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Lalu juga sekalian akhirnya dihancurkan oleh Mongol dan sisa kekuasaannya berakhir ketika Kesultanan Utsmania menaklukkan Mesir. Lalu juga saudaraku, masih ada banyak lagi keruntuhan-keruntuhan kerajaan-kerajaan di berbagai dunia, saudaraku, karena invasi, perang saudara, krisis ekonomi, dan kolonialisme. Tetapi di tengah banyaknya kerajaan yang lenyap dan tidak pernah bangkit lagi, tetapi ternyata bangsa Israel berbeda. Salah satu bangsa yang dikenal pernah punah, pernah tercerai-berai, kemudian bisa kembali ke tanah kelahirannya, yaitu bangsa Yahudi. Saudaraku, kita melihat bagaimana bangsa Yahudi atau Israel telah mengalami pengusiran dari tanah Israel. Dan saudara kita lihat dalam sejarah tahun 586 sebelum Masehi, ketika kerajaan Babelonia di bawah Raja Nebukadnezar II menaklukkan kerajaan Yehuda, menghancurkan bait suci pertama di Yerusalem dan membawa orang Yahudi ke Babelonia. Tapi akhirnya Israel berdiri kembali, saudaraku, sampai pada zaman Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya tahun 70 Masehi, Kekaisaran Romawi menghancurkan Yerusalem dan bait suci kedua, sehingga memulai periode diaspora besar-besaran. Orang-orang Yahudi terserak-serak ke berbagai negara.
Orang Yahudi tersebar di berbagai penjuru dunia, seperti ke Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, bahkan ke Asia, termasuk ke China. Lalu kemudian tahun 135 Masehi, pemberontakan Bar Kokhba melawan Romawi berakhir dengan kekalahan dan bangsa Yahudi dilarang tinggal di Yerusalem. Ini memperkuat penyebaran diaspora Yahudi. Bahkan setelah hampir 2000 tahun. Ulangi lagi, setelah hampir 2000 tahun, bangsa Yahudi, bangsa Israel hidup tersebar di luar tanah kelahirannya, menghadapi penganiayaan di berbagai tempat, seperti yaitu di Eropa Timur, dan juga saudara sekalian bahkan kekejaman daripada Hitler, saudaraku, di mana akhirnya itu membuat bangsa Yahudi atau Israel menggenapi janji firman Tuhan akan kembali menjadi sebuah negara atau kerajaan, akan kembali eksis dan tidak lenyap, sehingga ada gerakan Sionisme pada akhir abad 19, di mana ketika gerakan Sionisme muncul yang bertujuan untuk memulihkan tanah air bagi bangsa Yahudi, saudaraku. Lalu kemudian, saudaraku, banyak orang Yahudi mulai bermigrasi ya ke Palestina, terutama setelah Perang Dunia Pertama dan saat mengalami penganiayaan oleh Nazi di Eropa, sehingga akhirnya tahun 1948 berdirilah kembali negara Israel sebagai negara Yahudi setelah deklarasi Balfour dan mandat Inggris berakhir. Ini menandai kembalinya bangsa Yahudi secara resmi ke tanah leluhurnya setelah ribuan tahun menjadi diaspora. Saudaraku, lihat betapa kehebatan Israel di antara bangsa-bangsa lain yang sudah hancur, tetapi hanya Israel, bangsa yang pernah hancur, tapi bisa berdiri kembali. Ayo coba katakan Israel tidak akan lenyap, ya, karena itu merupakan janji Tuhan dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6 bahwa Bani Yakub tidak akan lenyap. Apapun yang akhirnya terjadi, baik pemicu konflik-konflik yang dialami Israel modern ini, baik perang dengan Arab dan juga sekalian bahkan sekarang pun juga ada proksi-proksi Iran, yaitu Hamas dan juga Hezbollah dan Houthi. Namun kita melihat bagaimana bangsa Israel tetap bisa eksis karena mereka adalah bangsa yang hebat. Walaupun berkali-kali Israel mengalami masa sulit, dibuang berserakan ke berbagai negara, namun nama Israel akhirnya kembali jaya dan tetap teguh, bisa kembali menjadi negara merdeka sejak 1948 sampai sekarang, menjadi negara yang tangguh, negara yang terus berkembang. Bahkan bangsa Israel jadi mahir dan terus memperkuat pasukan militernya dalam berperang menghadapi para musuh-musuhnya. Saudaraku, bahkan akhirnya sejak berdirinya negara Israel kembali 1948, ada beberapa Perdana Menteri Israel yang benar-benar hebat. Ada David Ben-Gurion tahun 1948 sampai 1963 sebagai Perdana Menteri pertama Israel, di mana Ben-Gurion adalah salah satu dari pendiri negara Israel dan memainkan peran kunci dalam deklarasi kemerdekaan. Ia dikenal karena kebijakan-kebijakan yang membentuk dasar negara Israel. Bahkan akhirnya nama airport yang ada di Israel, di saudaraku Tel Aviv, diberi nama Airport Ben-Gurion untuk menghormati Perdana Menteri pertama Israel. Kita juga pernah belajar sejarah mendengar ada Golda Meir yang merupakan Perdana Menteri satu-satunya wanita, Perdana Menteri Israel yang pernah menjabat, saudaraku, sejak tahun 1969 sampai 1974. Ia, Golda Meir, dikenal karena kepemimpinannya selama perang Yom Kippur dan untuk kebijakan luar negeri yang tegas. Lalu juga ada Menachem Begin 1977 sampai 1983. Begin adalah pemimpin Partai Likud yang dikenal karena peranannya dalam perjanjian damai dengan Mesir yang akhirnya menghasilkan KTT Camp David tahun 1978. Ia, Menachem Begin, juga merupakan penerima hadiah Nobel perdamaian. Lalu juga ada Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin ini, saudaraku, adalah Perdana Menteri yang terkenal karena upaya perdamaian dengan Palestina. Ia menandatangani perjanjian Oslo pada tahun 1993. Dan sekalian juga ada Simon Peres 1984 sampai 1986, 1995 sampai 1996. Peres juga merupakan tokoh penting dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri 2 kali dan kemudian sebagai Presiden Israel. Lalu kita juga tahu ada Ariel Sharon 2001 sampai 2006. Sharon dikenal karena kebijakan keamanan yang ketat dan juga rencana penarikan Israel dari jalur Gaza tahun 2005.
Bahkan sekarang ada Benyamin Netanyahu 1996 sampai 1999 dan 2009 sampai 2024 ini. Netanyahu adalah Perdana Menteri terlama dalam sejarah Israel, menjabat selama 2 periode. Ia terkenal karena kebijakan luar negeri yang kuat dan pendekatan keras terhadap keamanan, serta peranannya dalam mengembangkan hubungan dengan negara-negara Arab di hari-hari ini. Setiap Perdana Menteri Israel memiliki pengaruh dan peran yang signifikan dalam sejarah Israel. Dan ini membuktikan bahwa Israel adalah negara yang hebat, karena negara Israel adalah bangsa yang pernah hancur, tetapi bisa berdiri kembali. Apa pelajaran bagi kita hari ini? Jadilah orang yang tangguh. Jadilah Kristen yang tangguh seperti Israel modern, yang ulet, yang tahan banting, serta hidup benar sampai akhir. Hari ini ketika engkau sedang melewati masalah pergumulan apapun, jadilah Kristen yang tangguh, yang ulet, yang tahan banting. Mungkin kau sedang terpuruk karena masalah ekonomi. Mungkin kau sedang dihabisi oleh orang-orang yang membenci engkau dengan dijelek-jelekkan. Bahkan mungkin kau sedang mengalami kebangkrutan atau kejatuhan dalam dosa. Bangkit kembali seperti Israel. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. Dia tidak pernah menyerah dengan kita. Bangkit, bertobat, dan kembali kepada Yesus. Semangat dan percayalah, jika Israel jasmani yang pernah punah, yang pernah hancur, akhirnya 2000 tahun yang kemudian bisa bangkit dan menjadi negara yang eksis kembali. Tuhan yang sama bisa bangkitkan saudara, bisa buat saudara menjadi pribadi yang kuat, yang tahan banting lewati setiap masalah dalam hidup ini. Yang percaya, ayo coba katakan, saya mau tangguh dan ulet dalam hidup ini. Saya mau tangguh dan ulet dalam hidup ini. Yang kedua, apa kehebatan bangsa Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia? Yang kedua, Israel adalah bangsa terpandai dan paling berpengaruh. Dari sejak zaman Alkitab sampai Israel modern hari ini, Israel adalah bangsa yang terpandai dan yang paling berpengaruh. Kita lihat contohnya dari Alkitab, Daniel 1 ayat 19-20. Di tengah-tengah bangsa Israel dihancurkan oleh Babel. Lihat, ada pemuda-pemuda Israel yang ada di kerajaan Babel. Lihat ayat 19. Dan raja bercakap-cakap dengan mereka, dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara, yang selevel dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Empat orang pemuda Yahudi Israel. Maka bekerjalah mereka pada raja. Lihat, dari tawanan sampai bisa menjadi pejabat penting di Babel. Karena apa? Karena mereka betul-betul cerdas dan tidak ada orang lain yang setara dengan mereka. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, yang memerlukan kecerdasan, kepandaian, dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali lipat lebih cerdas dan daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Wow! Didapati bahwa mereka, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, lebih pandai 10 kali lipat, lebih cerdas daripada bangsa orang-orang lain dari bangsa manapun. Lihat bahwa sejak dari perjanjian lama saja di Alkitab sampai hari ini, bangsa Israel hebat karena adalah bangsa yang terpandai dan paling berpengaruh. Walaupun Israel adalah bangsa yang kecil, negara yang kecil, tetapi Israel telah melahirkan banyak orang-orang hebat di berbagai bidang kehidupan. Ayo yang setuju coba ketik Israel, orang-orang yang cerdas. Orang-orang keturunan Yahudi, keturunan Israel telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang. Baik itu seni, dalam ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, teknologi, inovasi, bahkan juga, saudaraku, dalam berbagai area militer dan pertanian. Meskipun sulit untuk memberikan angka pasti tentang berapa banyak orang Yahudi yang telah menjadi penemu, tetapi ada banyak individu terkenal dalam sejarah yang merupakan penemu-penemu dan inovator yang berasal dari latar belakang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan ada beberapa yang sangat terkenal. Ada Albert Einstein, dikenal sebagai salah satu fisikawan yang terpenting dalam sejarah. Penemuan teori, saudaraku, relativitasinya mengubah pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Ada Niels Bohr, fisikawan yang berkontribusi pada pengembangan model atom dan teori kuantum.
Ada Richard Feynman, salah satu fisikawan yang berperan dalam pengembangan teori, saudaraku, kuantum yang hebat. Bahkan juga ada Jonas Salk, pengembang vaksin polio yang menyelamatkan jutaan nyawa. Ada Robert Oppenheimer, pemimpin proyek Manhattan yang mengembangkan bom atom setara selama Perang Dunia Kedua. Ada juga Rosalind Franklin, kontribusinya dalam penelitian DNA yang sangat penting bagi pemahaman struktur DNA manusia. Ada Milton Friedman, ekonom yang berpengaruh dan pemenang hadiah Nobel Ekonomi, dikenal dengan teorinya tentang kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Lalu juga ada Steve Wozniak dan Steve Jobs, ya. Dan Wozniak yang memiliki keturunan Yahudi adalah salah satu pendiri Apple dan berperan penting dalam pengembangan komputer hari ini. Lalu juga ada Larry Page, ada Sergey Brin, pendiri Google. Keduanya adalah keturunan Yahudi. Lalu juga masih ada banyak yang lain, termasuk Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook. Nah, tentunya ini hanya beberapa contoh dari banyaknya orang Yahudi yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang penemuan dan inovasi. Secara keseluruhan, meskipun tidak ada data spesifik tentang jumlah total penemu keturunan Yahudi, namun jelas mereka adalah bangsa yang hebat, karena orang Israel adalah bangsa terpandai dan paling berpengaruh. Pelajaran apa bagi kita yang kita bisa ambil? Jadilah orang yang juga cerdas, yang pandai, agar kita bisa menjadi berkat, memberi pengaruh bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Saya percaya Yesus berkata, jadilah cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Saya percaya Alkitab berkata, Yesus adalah sumber segala hikmat, Yesus adalah sumber segala pengetahuan. Dan ayo kita jadi Kristen, bukan Kristen yang bodoh, bukan jadi orang yang terbelakang, tapi jadilah seperti Israel jasmani, menjadi bangsa yang terpandai dan paling berpengaruh. Ayo coba katakan, saya mau cerdas dan jadi berkat. Yang ketiga, saudara sekalian, apa kehebatan bangsa Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa lain? Saya mencatat yang ketiga, Israel adalah bangsa yang paling banyak menerima janji Tuhan. Jika kita pelajari, tidak ada bangsa lain di dunia ini yang mendapatkan janji Tuhan yang paling banyak seperti bangsa Israel. Perhatikan bagaimana Tuhan sendiri berkata dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-15 sampai 18. Ia, Tuhan, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya secara hurufiah kepada bangsa Israel. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Itu bukan hanya 5 angkatan, bukannya 5 generasi atau 20 generasi, tapi sampai ribuan, 1000 generasi. Ayat yang ke-16, yang diikatnya dengan Abraham. Tuhan mengikat perjanjian kepada Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Lihat, Abraham, Ishak, bahkan ayat 17, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Wow, ada perjanjian kekal dari Abraham, Ishak, dan Yakub Israel. Ingat, saudaraku, dari Yakub akhirnya diubah Tuhan jadi Israel. Ayat 18, firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Dan inilah perjanjian kekal. Jadi di berbagai, saudaraku, hal-hal yang menjadi kontroversial tentang orang berkata Israel mencaplok, saudaraku, yaitu tanah Palestina. Tapi lihat ayat ini, bahwa ini adalah perjanjian kekal dari Tuhan bagi Israel dan keturunannya, bahwa kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saudara sekalian, bangsa Israel hebat, karena yang ketiga adalah bangsa yang paling banyak menerima janji Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa perjanjian Tuhan bagi Israel adalah perjanjian yang kekal, yang tidak akan berakhir, yang tidak expired. Lihat lagi Imamat pasal 26 ayat 42. Maka aku Tuhan akan mengingat perjanjianku dengan Yakub. Tuhan ingat, Tuhan tidak pernah lupa dengan perjanjiannya terhadap Israel. Juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Perhatikan bagaimana kehebatan bangsa Israel adalah bangsa yang paling banyak menerima janji Tuhan. Baik itu janji berkat bagi bangsa Israel, bahkan yang lebih hebat,
yaitu janji akan datangnya keselamatan dari bangsa Israel. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 4, keselamatan itu datang melalui bangsa Israel. Artinya yaitu Yesus sang juru selamat Mesias datang bukan dari bangsa Indonesia, bukan dari bangsa China, bukan dari bangsa Arab, tapi janji Tuhan keselamatan datang melalui bangsa Israel. Bahkan janji pembelaan Tuhan bagi Israel itu adalah perjanjian yang nyata sampai hari ini. Bahkan janji Israel tidak akan dilenyapkan. Itu merupakan janji Tuhan yang tetap digenapi oleh Tuhan. Pelajaran penting bagi kita hari ini, jangan pernah meragukan janji-janji Tuhan bagi setiap kita. Apapun masalah yang kau sedang hadapi, percayalah bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Ayo yang setuju coba katakan, saya percaya akan janji Tuhan. Bahkan di Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Wow, itu artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Dia akan menggenapi janjinya. Ketika engkau sedang lewati masa sulit, kalau dia berjanji akan memberi jalan keluar, jalan kemenangan, jalan mujizat, percayalah, selalu ada jalan keluar. Karena janji Tuhan tidak pernah diingkari. Demikian juga mari kita belajar. Kalau saudara pernah buat janji dengan Tuhan, belajarlah setia menggenapi janjimu. Saudaraku, supaya benar-benar perjanjian Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ayo yang mau coba katakan, Tuhan setia dengan janjinya. Haleluya. Jadi kehebatan Israel yang ketiga, Israel adalah bangsa yang paling banyak menerima janji Tuhan. Sejak kita percaya Kristus, kita juga adalah Israel rohani. Dan percayalah, kita juga telah menerima banyak janji-janji Tuhan yang ajaib. Yang setuju katakan, saya percaya. Haleluya. Yang keempat, saudaraku, kehebatan bangsa Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan dan bangsa pilihan Tuhan. Saudara, bangsa lain mau iri seperti apapun, itu hak kedaulatan Tuhan. Lihat Mazmur 135 ayat yang keempat. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Saudara mau protes seperti apa? Inilah kedaulatan Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Yakub dipilih Tuhan spesial. Yakub dipilih Tuhan secara unik. Israel, yaitu nama baru daripada Yakub, menjadi milik kesayangannya. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang didirikan oleh Tuhan sendiri dengan perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Tuhan sendiri yang mengganti dari nama Yakub menjadi Israel. Dari nama penipu, yaitu Yakub menjadi Israel, pangeran-pangeran Allah. Jadi Tuhan sendirilah yang mendirikan Israel. Tidak heran akhirnya Israel jadi bangsa istimewa sampai hari ini. Sebab bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Bahkan dalam Sakaria pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu? Sebab siapa yang menjamah Israel, kata Tuhan, berarti menjamah biji matanya. Siapa mengganggu Israel, siapa membenci Israel, berarti dia mengganggu dan membenci biji mata Tuhan. Saudara sekalian, inilah kehebatan Israel yang keempat. Israel adalah bangsa kesayangan dan bangsa pilihan Tuhan. Apa pelajarannya bagi kita? Sejak kita percaya Yesus, kita adalah Israel rohani, di mana kita belajar percaya bahwa kita semua dicintai oleh Tuhan. Dan mari kita percaya, apapun keadaanmu hari ini, kita tetap dicintai Tuhan. Ayo yang suci coba katakan, saya dicintai Tuhan. Haleluya. Katakan lagi, saya biji mata Tuhan. Nah, kita juga harus belajar. Kalau sadar bahwa kita ini spesial, dicintai Tuhan, dipilih Tuhan, dari orang-orang yang hancur, orang-orang yang berdosa, dari orang-orang yang punya masa lalu kelam, bisa menjadi anak-anak Tuhan, bisa percaya Yesus. Hari ini juga belajar cintai apa yang dicintai Tuhan. Dan belajar untuk membenci apa yang dibenci Tuhan. Terkadang kita kebalikan, kita mencintai apa yang dibenci Tuhan, tapi justru kita membenci apa yang dicintai Tuhan. Tapi ayo, kalau kita sadar kita sebagai Israel rohani, kita sangat dicintai Tuhan, kita sangat disayang Tuhan, belajarlah mencintai apa yang dicintai Tuhan. Apa yang Tuhan cintai? Yaitu saat kita beribadah, saat kita hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Benci apa yang Tuhan benci? Apa yang Tuhan benci? Dosa.
Apa yang Tuhan benci? Ketidaktaatan, ketidaksetiaan, pemberontakan. Ayo kita belajar menjadi bangsa pilihan Tuhan dengan kita mencintai apa yang dicintai Tuhan. Sekali lagi coba ketika katakan, saya mau mencintai Tuhan lebih lagi. Yang kelima, yang terakhir, kehebatan bangsa Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Israel adalah bangsa yang menjadi kompas akhir zaman. Saudara sekalian, perhatikan bagaimana Alkitab sudah menegaskan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu Israel, sebagai contoh, sebagai sebuah pembelajaran, sebagai suatu teladan, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Bukan hanya sebagai contoh, Israel bukan hanya sebagai contoh, tapi sebagai peringatan, warning, sebuah tanda bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, tidak ada bangsa lain selain bangsa Israel yang ternyata menjadi kompas tentang akhir zaman. Tidak ada bangsa lain selain Israel yang menjadi contoh dan peringatan bagi setiap kita, menunjukkan bahwa apa yang terjadi atas Israel itu menunjukkan akhir zaman telah tiba dan kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.